Gua pas baca beritanya happy. Gimana enggak, ini penantian bertahun-tahun, say. Ini gua nungguin ini udah lama banget ya. Hal-hal yang kayak gini nih satu-satu keungkap. Siapa aja pihak-pihaknya yang udah mulai terlibat itu udah mulai pelan-pelan satu-satu naik ke permukaan. Hola netizen yang tercinta, KPK telah menetapkan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarej atau Prof Edi sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi. Kasus ini bermula dari laporan Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso kepada KPK. Sugeng melaporkan Edi Hiarej atas tuduhan menerima gratifikasi sebesar 7 miliar rupiah dari pengusaha sekaligus pemilik PT Citra Lampia Mandiri, Helmut Hermawan. Terlepas dari kasus itu, Prof Edi sebagai pejabat negara berkewajiban untuk mengungkapkan harta kekayaannya dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Dari data tersebut terungkap bahwa total harta kekayaan Prof Edi setelah dikurangi utang 5,44 miliar mencapai 20,69 miliar rupiah. Hartanya terdiri dari tanah dan bangunan senilai 23 miliar rupiah. Selain properti, Prof Edi juga memiliki harta berupa alat transportasi dan mesin, termasuk mobil Honda Odyssey tahun 2014 senilai 340 juta rupiah, mobil Mini Cooper 5 tahun 2015 senilai 468 juta rupiah, dan mobil Jeep Cherokee Limited tahun 2014 senilai 428 juta rupiah. Selanjutnya, ia juga mencantumkan kas dan setara kas senilai 1,93 miliar rupiah. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Nah kan sudah terbuka satu persatu. Ini loh orang yang suka berkoar-koar, tapi sebenarnya yang dibicarakan itu sesuai fakta nggak ya? Nah itu dia. Sekarang tuh KPK benarkan Wamenkumham Edi tersangka kasus dugaan penerimaan suap. Nah loh, nggak apa-apa Pak, nanti ceritain ya Pak ya. Selti di sana itu seperti apa? Katanya nggak ada selti. Ada loh selti di sana Pak. Jadi nanti Bapak kasih tahu kita ya. Oke Kak? Aduh, thank you ya Mas Birawa. Kita semua menunggu keadilan yang sesungguhnya. Keadilan yang sesungguhnya adalah apa yang kita bicarakan itu sesuai dengan fakta kenyataan yang ada. Begitu loh. Si paling tahu hukum, kena hukum. Itulah cuitan dari netizen atas ditetapkannya Prof Edi Wamenkumham kita sebagai tersangka. Lagi-lagi kasus korupsi gratifikasi di Indonesia kembali terungkap. Kali ini sosok yang seliweran di sosial media, seliweran di podcast-podcast, ngasih pendapatnya. Tahu-taunya terima gratifikasi cuy. Tak tanggung gratifikasi yang diterima senilai 7 miliar bro. Kekayaannya Prof Edi aja sampai 20 miliar. Idih, pantesan. Prof Edi dilaporkan ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi senilai 7 miliar. Kayaknya uang undangan podcast-podcast nggak seberapa ya. Kan udah dapat gratifikasi, bukan begitu Prof? Firasatnya. Kubu sebelah dipenuhi dengan orang-orang kayak gini ya. Gimana nih komentar netizen yang baik hati dan tidak sombong? Aku pengen kasih tahu kalian ada informasi terbaru. Nah, teruntuk kalian yang ngikutin kasusnya Jessica, khususnya yang stand with Jessica ya. Ternyata ada berita yang mencengangkan dari KPK bahwa Profesor Edi akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi. Halo. Astagfirullahaladzim. Kok berbahagia di atas penderitaan orang sih? Enggak sih, cuman maksudnya gini loh. Ya Allah, ini pertanda apa ya? Terus ada berita lagi kalau bapaknya si Mirna itu, ini mungkin nggak terlalu baru beritanya, asal tahu aja tapi ya, kalau bapaknya si Mirna juga dilaporkan ke Polda Metro Jaya sama mantan-mantan pegawainya terkait kasus PHK secara sepihak ya. Gitu. Terus abis gitu lihat postingan dari Wiram Birawa, nggak tahu mereka si Wiram Birawa ini ada meeting apa sama Otto Hasibuan dan pengacara-pengacara di pihaknya Jessica ini ya, katanya sih bakal ada surprise apakah itu? Ya lumayan lah ya, jadi berita pengalihan berita lah ya, soalnya udah wis mumet ngerasa ini proses pemilu ini, jadi udah mending skip aja, balik lagi ngurusin Jessica. Ya kan guys ya. Jadi buat kalian silakan menganalisa, silakan di cross check beritanya, tapi yang jelas ini fix sih, berita-berita tadi itu fix ya. Bakal ada apa ke depannya, pertanda apakah ini, we'll see.
kembali lagi Prof Edi. Ya, yakinlah fakta itu akan menemukan jalannya sendiri. Kan begitu kan? Hari ini Prof Edi praktisi hukum, pakar hukum, tapi bermain dengan hukum, skenario hukum, menyusun skenario hukum, analisanya dapat dibeli, skenarionya itu dapat dibeli, dan itu berlaku untuk mempermainkan keadilan. Aneh nggak? Nah, semakin memalukan, semakin vulgar, dan semakin terlihat. Dari video ini terlihat Prof Edi itu seseorang yang dapat dibeli integritasnya, seseorang yang dapat dibeli analisanya. Nah, bagaimana jika dikaitkan dengan kasus Jessica Kumala Wongso, kopi sianida? Benarkah analisanya yang dilemparkannya di ruang publik itu analisa seseorang yang punya nilai integritas? Dan benarkah integritasnya Prof Edi itu tidak terganggu pada saat sidang Jessica Mirna? Sekali lagi, seorang praktisi hukum, seorang yang harusnya menegakkan keadilan, hari ini menjadi maklar hukum. Orientasinya materi, memalukan. Breaking news, yang news banget ini sih. Karena ini tanggal 9 November 2023, ini jam, pas gua bikin ya, ini jam setengah 10. Dan di malam ini juga KPK baru aja ngumumin 4 tersangka dari kasus gratifikasi, yang salah satunya adalah siapa? Ayo, siapa lagi kalau bukan Wamenkumham. Sedap. Gua pas baca beritanya gua happy. Gimana enggak, ini penantian bertahun-tahun, say. Ini gua nungguin ini udah lama banget ya. Hal-hal yang kayak gini nih satu-satu keungkap. Siapa aja pihak-pihaknya yang udah mulai terlibat itu udah mulai pelan-pelan satu-satu naik ke permukaan dan menerima hukumannya. Dan gue sangat menanti pertempuran selanjutnya, karena selanjutnya adalah siapa lagi kalau bukan satu negara kita semua advokatnya bergabung untuk serangan balik. Ini yang gue tunggu-tunggu nih, yang kayak gini nih. Ini nih epic comeback ya nggak sih? Dan tadi kan gue bilang ya ada 4 tersangka ya kan. Nah, disebutnya sih cuma 1, tapi yang 3 lain nggak disebut. Tapi ada cluenya nih. Nah, cluenya tuh nggak kalah menggembirakan, karena cluenya ini katanya semua yang terlibat ini adalah orang yang menerima dan orang yang memberikan. Gua nggak sabar banget nih nyampe ke level selanjutnya. Aduh, ayo dong. Gue yakin banget nih kita pasti bisa untuk mengungkap kasus ini, karena nggak mungkin banget nggak bisa, karena ini semuanya udah kesorot. Semua instansi pun semakin mereka tidak memberikan statement, sebenarnya semakin kita bakalan terus percaya bahwa mereka itu kenapa kok diem aja gitu. Tapi juga ya udahlah gitu. Toh juga nanti kita akan sampai di lapangan yang sama gitu. Tapi gue sih justru menilai semua institusi yang terlibat ini sekarang lagi disorot banget, nggak cuma sama Indonesia tapi sama seluruh dunia. Karena ya gimana ya, kalian membuat sesuatu yang membuat kalian viral satu dunia gitu. Jadi ya bukan salah orang lain, tapi kan kalian yang mutusin buat jadi terkenal satu dunia gitu. Jadi ya mohon maaf nih, sekarang satu dunia yang nyorot, dan satu dunia juga ngawal kasus ini, nggak cuma dari konten kreator di Indonesia doang. Jadi ya gue yakin banget ditambah dengan satu bahkan ini bener-bener asosiasi advokat Indonesia bergabung. Bayangin segitu banyaknya advokat itu bergabung buat bela kasus ini. Jadi buat gue emang ini bakalan seru banget sih. Gue sangat mengharapkan PK 2 sidang terbuka untuk penanganan kasus ini, karena jujur gue udah kehilangan kepercayaan dengan semua yang terkait dengan kasus ini. Dan ya, bagaimana bisa, lihat aja Wamenkumhamnya aja bisa begitu.
itu wakil menteri padahal ya. Dan nggak cuma wakil loh sebenarnya yang disebut, tapi juga ada lagi yang disebutkan dari kementerian dan disebutnya dengan lantang sekali, dengan jelas sekali juga. Tapi ya sudah lah ya, nanti seperjalanannya pasti akan keungkap dikit-dikit satu-satu, pelan-pelan. Nantilah ya yang terlibat satu-satu ya di tangan ini ya. Oke. Gue sangat menantikan ini dan ya gue mendukung PK2 sidang terbuka untuk Jessica Kumala Wongso dan pembenahan hukum negara kita yang menangani kasus ini sehingga kasus ini nggak bakalan kejadian, dan akhirnya juga membantu banyak kasus-kasus yang lain yang sudah terjadi sebelumnya atau yang sedang terjadi saat ini agar dapat dipenuhi keadilannya gitu. Nggak ada lagi yang modelannya kasus terkubur, kasus salah tangkap, kasus salah penghakiman gitu ya. Ada yang hal-hal seperti ini udah nggak ada lagi ke depan. Oke, gimana menurut lo? Kalau gue sih seru banget.